Shalom kepada semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita sudah selesai di dalam renungan 100 hari dengan program yang begitu baik kita ikuti bersama-sama setiap hari. Pada hari ini kita mendengar kembali sebuah renungan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam bulan Juli ini, kita akan bersama-sama dalam mendengar satu tema, yaitu kasih. Dan sepanjang bulan Juli, kita akan mendengar pelajaran tentang kasih. Tidak kira apapun kasih itu, tetapi kita tahu kita memerlukan kasih. Saudara-saudara, pada waktu ini, mari kita sama-sama persiapkan hati pikiran kita. Judul renungan kita adalah Kasih Tuhan yang Sejati. Ayat renungan dalam Yohanes 15 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini ada 3 unsur penting yang terdapat di dalam, yaitu kasih, ketaatan, dan sukacita. Bercakap tentang kasih yang erat hubungannya dengan Tuhan, ayat 9 berbicara tentang kasih Tuhan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, Kristus kepada Bapa dan juga kasih Yesus Kristus kepada umatnya. Berarti semua kasih disampaikan, tidak kira kepada siapapun. Kita harus ketahui bahwa sangat penting melihat yang pertama dalam hidup kita adalah kasih dari Tuhan. Tetapi kasih yang bagaimana? Dan itulah pertanyaan bagi kita. Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Itu terdapat di dalam dunia kita saat ini. Banyak orang berkata, "Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik padaku," dan sebagainya. Prinsip dunia, mengasihi setelah memperoleh hadiah ataupun gaji ataupun imbalan, memberi setelah menerima. Itulah praktek kasih menurut dunia, pola dunia kita. Jadi, di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati itu? Kasih sejati timbul atau berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Kasih sejati yang dimaksudkan bukan sekadar dari emosi saja, tapi merupakan suatu pribadi. Jadi, kasih itu bukanlah sekadar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Tuhan, tetapi kasih adalah kehadiran Tuhan itu sendiri yang dinyatakan secara keseluruhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ada tertulis dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan itu? "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Yohanes 15 ayat 10. Untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan sendiri telah memberikan teladan kepada kita dalam ketaatan.
Sejauh mana ketaatan Yesus terhadap Bapa? Ketaatan Yesus terhadap Bapa adalah sampai kematiannya di atas kayu salib. Secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan yang sedang ia jalani, yaitu harus mengalami penderitaan yang berat, bahkan sampai mati di kayu salib demi menanggung dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan kasih sejati Tuhan itu? Jika belum, saat ini, waktu ini, mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan diri kepada Tuhan, agar kita benar-benar merasakan kasih daripada Tuhan itu, yaitu kasih yang sejati. Hidup manusia hanya akan kelihatan sempurna apabila ada Tuhan dalam dirinya. Saudara-saudara, kiranya renungan kita pada hari ini memberi kita kesanggupan untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita sepanjang mendengar renungan mempelajari firman Tuhan. Tuhan